Oke, selamat sore semuanya. Kita lanjutin ya. Jadi, sebentar. Nah ini. Jadi ini materi hari ini tuh matrix yang terakhir ya. Judulnya self-report matrix. Ya, ya seperti yang minggu lalu ya. Self-report matrix tuh matrix yang tipenya kualitatif ya. Eh, jadi kalau yang kuantitatif sebenarnya cuma yang dulu yang pertama yaitu yang performance matrix ya. Sisanya kualitatif ya. Nah, karena dia kualitatif, jadi datanya itu memang lebih ke arah ini ya, subjektif ya, subjektif gitu. Sebenarnya sih self-report matrix itu ini intinya itu adalah kuesioner ya. Jadi semua kuesioner tuh dia termasuk ini self-report matrix ya. Nah, kalau saya rasa kalian sudah pada tahu ya yang namanya kuesioner itu apa, seperti apa bentuknya, dan saya yakin juga kalian sudah pernah ngisi ya, minimal ngisi yang ada di kampus ya, setiap semester itu tiap mata kuliah kan kalian harus ngisi kuesioner ya kan, yang di EQUKDW itu loh. Nah itu kuesionernya itu self report matrix ya, self report matrix ya. Kenapa yang namanya self report? Karena kan kuesioner kan isinya kan kita melaporkan apa yang kita pikirkan gitu kan. Jadi melaporkan diri kita sendiri ya, apa yang kita pikirkan, yang kita alami gitu ya, yang dirasain apa. Nah itu ke dalam kuesioner. Nah kuesioner itu biasanya isinya ada 3 macam ini ya. Ada pertanyaan ya, entah terbuka atau tertutup ya. Kalau terbuka tuh open question tuh maksudnya pertanyaan yang jawabannya bisa luas ya. Sedangkan yang tertutup itu pertanyaan yang jawabannya itu sebenarnya sudah bisa ditebak ya. Kalau enggak A, B, C ya D, atau ya sekitar itu aja lah gitu. Itu pertanyaan tertutup ya. Gitu jawabannya tuh terbatas gitu loh. Kalau pertanyaan tertutup ya. Kalau terbuka itu jawabannya kayak esai gitu ya, jawabannya bebas ya. Gitu bisa luas gitu ya, bisa panjang bisa pendek ya. Kalau tertutup biasanya pendek-pendek ya gitu. Kemudian kuesioner juga bisa isinya rating ya, atau pilihan ganda multiple choice ya, antara itu. Kemudian nah ini tadi seperti yang saya bilang eh, apa namanya, self report matrix itu termasuk subjektif ya, datanya subjektif. Artinya yang namanya subjektif itu berdasarkan preferensi ya, preferensi itu selera gitu. Jadi nggak bisa dipakai untuk menyimpulkan secara langsung ya, mana yang lebih bagus gitu. Misalnya kalau saya tanya nih, kalian lebih suka mana sih, soto atau bakso gitu ya. Di sini ada 21 mahasiswa ya. Kalau misalnya saya tanya ya, kalian lebih senang soto atau bakso gitu. Ternyata dari 21 mahasiswa yang 15 menjawab suka bakso, yang 6 orang jawab suka soto ya. Jadi yang suka bakso lebih banyak. Nah, apakah saya bisa menyimpulkan bahwa bakso lebih enak? Kan enggak ya. Itu kan kembali ke selera gitu loh. Enak apa enggak itu bukan tergantung banyak sedikitnya yang milih gitu. Sama dengan ini ya, kalau kita misalnya punya antar muka ya, sistem itu kita pengen ujikan ya pakai self report matrix ya. Kemudian ternyata hampir semua orang tuh ngasih rating kurang bagus ya. Dari skala 1 sampai 5 di rata-rata ratingnya tuh cuma 1,5, 1 gitulah ya. 1, sekian gitu dari skala 5 loh. Nah, apakah kita bisa simpulkan bahwa sistemnya itu jelek? Ya, enggak juga ya. Jawabannya enggak juga gitu. Secara performa mungkin bisa jadi sistemnya itu bagus gitu ya. Tapi secara self report matrix itu jelek itu artinya adalah ini menurut preferensi orang ya. Orang kurang suka gitu ya. Gitu. Orang nggak suka dengan jelek itu beda ya. Jadi ada barang itu sebenarnya barangnya itu bagus, tapi orang nggak suka itu kan juga banyak ya, seperti itu ya. Entah alasannya macam-macam ya. Kita nggak tahu alasannya apa, tapi orang nggak suka terhadap sesuatu ya, terhadap produk, terhadap makanan, terhadap sebuah apa namanya aplikasi ya, itu belum tentu barang tersebut itu jelek ya, nggak ada hubungannya sebenarnya itu ya. Jadi jelek dan nggak suka itu berbeda. Nah, self report matrix ini cuma bisa apa buat menyimpulkan bahwa orang suka atau enggak sih itu loh. Tapi bukan berarti barangnya jelek ya. Karena kalau kita pikir-pikir kan juga sebenarnya banyak ya produk-produk yang orang tuh banyak nggak suka gitu. Kayak misalnya dulu pernah ada ya media sosial buatannya Google namanya Google Plus gitu kan. Kalau dilihat buatan Google kan
sudah pasti secara performa bagus ya. Pasti websitenya responsif gitu ya, terus cepat itu ya, dan aman ya, pasti dijamin seperti itu ya. Jadi secara kualitas itu tidak diragukan kualitasnya. Tapi ternyata nggak laku dan sekarang sudah tutup kan. Artinya banyak orang nggak suka gitu loh. Jadi tujuan dari self report ini kan kita supaya tahu ya, orang tuh sebenarnya suka nggak sih dengan barang produk kita gitu. Seperti itu. Ya, karena mungkin kita ngetes secara performa itu secara performance bagus, tapi secara ini preferensi ya orang belum tentu suka. Nah, itu kita memastikan ya. Kalau kita sudah memastikan bahwa aplikasi buatan kita itu secara performa bagus, terus kemudian orang juga banyak yang suka. Nah, kemungkinan untuk suksesnya kan lebih besar ya. Gitu. Itu tujuannya sebenarnya ya. Nah, ini sebutan lain ya, subjektif data, preference data, ya sebenarnya itu semua ngacunya sih ke ini, self-report metrics, ya. Subjektif sama preference itu sama ya. Arti preference itu artinya kan selera ya. Subjektif ya subjektif, artinya ya bergantung ke orang masing-masing. Gitu, suka apa enggak. Gitu. Nah, jadi ini intinya self-report metrics itu tujuannya untuk supaya kita sebagai pengembang ya developer itu tahu apa yang ada di pikiran user sama apa yang dirasain user ya gitu. Barangkali mungkin ya tadi user itu pakai sistemnya tuh baik-baik aja ya, bagus-bagus aja gitu, tapi dia nggak suka ya bisa aja kan gitu, nggak suka entah kenapa nggak suka aja gitu. Kadang-kadang nggak beralasan juga ya, intinya nggak suka. Nah itu ya, nah alasannya tuh kadang nggak tahu kenapa gitu ya, seperti itu. Kayak misalnya sama lah, kenapa kok mayoritas dari kita ya di antara misalnya ini ada tadi 20-an mahasiswa di kelas ini gitu, komputernya pasti rata-rata sistem operasinya Windows ya, mungkin hampir semuanya pakai Windows gitu. Kenapa sih kok pada pakai Windows gitu? Apakah sistem operasi yang lain jelek gitu? Kayak misalnya Linux, Linux itu kan gratis ya, gratis, terus nggak ada virusnya ya, nggak ada virusnya jadi aman ya. Terus kalau saya pernah pakai tuh lebih lebih cepat ya, lebih kencang gitu. Karena dulu saya punya ini komputer lumayan jadul ya, zaman dulu speknya jelek gitu intinya ya. Saya install Windows lambat ya, tapi ketika saya install Linux itu cepat gitu loh. Kayak nggak nge-lag sama sekali ya kan, berarti kan bagus ya. Gitu. Tapi kenapa jarang yang pakai? Nah, apakah berarti sistem operasi Linux itu jelek? Nah, nggak juga kan sebenarnya kan. Ya cuman orang nggak suka aja gitu. Ya alasannya mungkin macam-macam, tapi intinya pada nggak suka kebanyakan ya gitu. Kalau dibilang karena mahal ya nggak juga, mau gratis kok ya. Tapi orang nggak suka aja ya gitu. Ya, ya jadi itu kalau kita pengen tahu kenapa kok banyak orang nggak suka, nah kita bisa pakai self report matrix ya gitu. Ini tujuannya ya supaya tahu apa yang dipikirkan pengguna sama yang dirasakan pengguna gitu. Ini tadi cara ngambil datanya, ya skip aja. Nah, jadi kan ngambil data itu kan bisa pakai yang namanya rating tadi ya. Rating itu kan skala 1 sampai 5 ya. Nah, rating juga bisa pakai ini namanya Likert scale ya. Likert scale itu skala seperti ini, yang paling umum untuk kuesioner kan seperti ini ya. Ada 5 biasanya sangat setuju, setuju, terus ragu-ragu, tidak setuju sama sangat tidak setuju, itu namanya Likert scale ya. Bisa skala 3 ya. 3 itu berarti setuju, ragu-ragu dan tidak setuju gitu ya. Itu 3. Kalau 5 ini, kalau 7, kalau 7 kata-katanya mungkin yang paling tinggi itu sangat-sangat setuju gitu ya. Sangat setuju sekali. Kalau yang ini sangat tidak setuju sekali misalnya gitu ya. Itu skala Likert ya, atau Likert scale. Ya, ini paling banyak dipakai untuk kuesioner. Kayaknya hampir semuanya pakai yang ini ya. Nah, terus kemudian ada juga namanya SDS ya, Semantic Differential Scales ini. Ya, ini sebenarnya mirip kayak Likert scale, cuman kita nggak perlu mikirin kata-kata untuk setiap poinnya. Ya, ini kan tiap poin harus kita bikin kata-katanya. Sedangkan yang ini kita pakainya itu dua kata yang saling berlawanan ya. Yang sini weak, sini strong. Yang sini mudah, ini sulit misalnya. Yang ini simple, yang ini rumit misalnya gitu ya. Ya, pokoknya kiri kanan berlawanan ya. Seperti itu. Ini namanya semantic differential scale. Cuman kalau pakai semantic differential scale, kalian harus bisa mencari pasangan kata yang tepat. Nah, contohnya ini friendly ini kan
ada 3 kemungkinan ya, bisa unfriendly, bisa not friendly, bisa hostile. Nah, pilih yang mana gitu, yang kira-kira paling pas ya, seperti itu. Kayak misalnya mudah ya, apakah lawannya itu tidak mudah? Bisa tidak mudah, bisa sulit, bisa rumit, bisa apa namanya membingungkan, kan macam-macam ya. Lawan kata dari mudah itu. Oke, kemudian, nah kapan kita bisa ngambil data? Ya, self report data ada 2 ya. Yang pertama post task, itu setiap tasknya selesai kita ambil datanya. Yang kedua possession ya, setiap sesinya selesai, artinya semua task selesai, itu namanya session ya. Jadi kalau tasknya ada 10, yang nunggu 10-10-nya selesai baru dikasih kuesioner. Tapi kalau yang ini setiap tasknya selesai ya ada kuesioner. Jadi 10 kali kalau ada 10 pertanyaan. Gitu. Kemudian nah caranya ngumpulin data gimana? Nah, ini bisa secara apa? Lisan ya. Tapi kalau kuesioner jarang ya lisan ya. Kalian kuesioner nanya itu kan jarang ya. Pasti pakai kertas biasanya. Jadi yang paling sering yang cara nomor 2. Meskipun sebenarnya nomor 1 juga nggak masalah sih kalau mau. Ya, kalau nggak capek ngomong ya pakai nomor 1 itu. Tapi yang paling umum biasanya pakai nomor 2 kertas itu dibagi-bagiin. Nah, cuma karena ini lagi pandemi ya, kebanyakan sekarang pakai yang ini pasti ya, online tools kayak pakai Google Form atau ya online lah pokoknya ya gitu. Kemudian nah namanya kuesioner itu juga rentan terhadap bias ya. Terutama kalau di kuesioner kita harus masukin informasi pribadi kayak nama, nomor HP itu biasanya orang nanti jawabnya cenderung bagus-bagus ya karena sungkan ya, masalahnya di situ sungkan. Jadi kalau kuesioner sih saran saya jangan suruh orang itu masukin data pribadi ya, kalau bisa data pribadinya dirahasiakan ya. Ya paling seperlunya aja kan, lagian kita nggak butuh nama juga kan untuk diolah kan, nama nomor HP kan nggak perlu ya, paling cuman usia ya, kalau usia bisa jadi kita perlu ya. Siapa tahu kalau usia yang remaja itu cenderung arahnya kemana ya, kalau dewasa kemana, kalau lansia kemana ya, siapa tahu jawabannya itu bisa dikategorikan seperti itu ya. Terus latar belakang pendidikan juga mungkin nggak apa-apa ya, karena itu nggak ada informasi pribadi di situ ya, maksudnya pribadi tapi nggak langsung tahu ya. Kalau kita lihat misalnya latar belakang pendidikannya misalnya SMA gitu kan, kita nggak tahu ini SMA punya siapa gitu kan, nggak tahu ya, seperti itu. Tapi kalau masukin nomor HP, email, nama itu kan langsung tahu ya. Oh ini nomornya si A, oh, nomornya si B, ya. Emailnya si siapa, ya. Oke, kemudian, nah ini bisa juga pakai ini ya, rating ya, pakai pernyataan kalau yang ini ya. Pernyataan juga bisa. Apakah sistem ini bagus? Apakah sistem ini jelek? Ya terus suruh ngasih rating 1 sampai 5. Ya misalnya apakah sistem ini bagus? Dikasih skor 5, ya berarti skornya beneran 5 gitu. Nah, tapi kalau pernyataannya itu negatif, itu kan apakah sistem ini bagus kan pernyataan positif ya. Tapi kalau pernyataannya negatif itu kebalikannya. Jadi misalnya eh, sistem ini tuh sulit untuk digunakan ya. Kemudian orangnya ngasih rating 1. Ya, 1 tuh sangat tidak setuju misalnya. Ya berarti itu poinnya sebenarnya 5 gitu loh. Jadi sangat tidak setuju itu skornya 5 poin ya, kebalikannya, arahnya beda. Jadi kalau intinya kalau negatif itu poinnya terbalik ya dibandingkan dengan yang positif ya gitu. Jadi kalau yang positif kan sangat tidak setuju nilainya 1, yang sangat setuju nilainya 5. Kalau yang negatif kebalikannya, sangat tidak setuju nilainya 5, yang sangat setuju nilainya 1 ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian ini tinggal di rata-rata aja atau diolah pakai metode statistik yang lain ya. Bisa. Oke. Tadi kan ada 2 macam ya untuk apa ngambil data ini self report, ada post task sama post session ya. Kalau yang post task itu setiap tasknya selesai dikasih pertanyaan ya. Ada 3 ini ya, pernyataan, sorry, 3 pernyataan ya. Yang pertama ini saya cukup puas dengan ini apa kemudahan saat menyelesaikan apa namanya tasknya. Intinya sistemnya ini gampang untuk dipakai gitu loh. Gitu. Nah, apakah setuju apa enggak? Nah, ini suruh jawab di sini ya.
Ini pernyataan yang pertama, kedua, ketiga. Jadi yang pertama ini menurut saya sistemnya mudah intinya gitu. Nah, kalau yang kedua apa namanya? Waktunya cukup cepat ya. Puas dengan waktunya gitu. Jadi menurut dia waktunya nggak ada masalah ya. Setuju nggak? Terus yang nomor tiga apa namanya? Saya cukup puas dengan ini ya, support information ya, dukungan informasi ya, tulisannya, navigasinya, dokumentasinya dan seterusnya ya. Menurut saya sudah cukup bagus. Ya, setuju apa enggak intinya gitu. Ini namanya after scenario questionnaire ya, ASK. Ini tiga ini gitu. Nah, nanti kalau sudah dapat yang ini ya, hasilnya seperti apa bisa dibikin diagram seperti ini ya. Eh, jadi kita harus menguji sebelum dan sesudah gitu. Kayak misalnya skenarionya tadi tentang login katakanlah ya, login. Menurut menurut kamu kira-kira fitur loginnya ini gampang nggak untuk dipakai? Nah, misalnya kalau menurut dia, menurut saya gampang. Terus setelah dicoba, gampang beneran. Nah, berarti dia masuknya ke sini. Jadi yang bawahnya ekspektasinya, ya. Sebelum nyobain itu ekspektasinya gimana? Misalnya ekspektasinya mudah, berarti skornya 7 ya. Setelah dicobain ternyata beneran mudah, ya 7 juga ya. Ininya. Experience-nya 7, berarti jatuhnya di sini. Ya sekitar, nah ini ada tulisannya don't touch it, artinya sudah bagus, jadi jangan diapa-apain lagi. Intinya gitu. Terus kalau misalnya secara ekspektasi itu rendah, ya kayaknya susah gitu misalnya. Tapi setelah dicoba ternyata gampang, ya itu cuma kurang promosi aja, harus dipromosikan gitu. Karena kayaknya susah gitu. Tapi setelah dicoba ternyata gampang, ya. Berarti kan ada yang salah dengan ini ya. Penampilan dari luarnya itu kayaknya serem itu loh, padahal ternyata enggak gitu loh. Ya kurang promosi aja, ya. Terus kemudian kalau misalnya dari luar terlihatnya kayaknya mudah, tapi ternyata setelah dicoba itu susah. Nah, ini harus diperbaiki, ya, fix it fast. Harus dibenerin segera, ya, karena itu kelihatannya gampang loh, padahal. Tapi kalau dipakai kok susah gitu. Terus yang terakhir, kelihatannya susah, setelah dicoba susah beneran. Ya, kalau dari luar udah kelihatan susah, setelah dicoba memang susah beneran, ya ini big opportunity. Artinya apa? Artinya mending dirombak ulang, ya. Dari luar aja udah kelihatan susah kok orang malas pakai gitu kan. Dicoba ya ternyata beneran susah, ya udah ganti aja mendingan gitu. Oke, kemudian ini juga sama, ini cuman pakai ini aja kayak batas nilai ya, batas threshold ya. Ini 20 itu skor batas desain itu jelek, 200 itu batas desain itu bagus ya. Nah, ini dia ada di mana gitu. Misalnya skornya yang tas 1 60, yang tas 2 100 gitu misalnya. Ini cuman masalah apa namanya? Referensi aja ya gitu. Kemudian, nah ngomongin soal kuesioner, sebenarnya ada kuesioner yang ini ya, buatan orang ya, jadi buatan pihak ketiga. Jadi kita tinggal pakai, kita nggak perlu bikin kuesioner sendiri sebetulnya. Karena kan sebenarnya selama ini yang jadi kesulitan adalah bikin kuesioner ya, pertanyaannya apa aja, ya kira-kira udah bener apa belum ya. Kalau pada konsultasi skripsi ke saya tuh biasanya nanyanya kayak gitu, Pak ini pertanyaannya kurang nggak, apa sudah bener belum, kira-kira perlu tambah apa lagi. Nah, daripada bingung, mendingan pakai yang udah ada aja ya. Nah, ini ada peneliti ya namanya Tom Tulis sama Todesco, ini dia mencoba ya menganalisa ada 5 kuesioner ya, 5 macam template kuesioner, dia cobain hasilnya ternyata mirip-mirip ya. Secara grafik sama. Jadi ini ada 5 ya. 5 kuesioner dicobain. Jadi untuk yang tas 1 terus dia coba pakai 5 kuesioner hasilnya hampir sama kan? Nggak jauh beda, maksudnya nggak ada yang jomplang, ada yang rendah banget itu kan enggak ya. Rata-rata tinggi. Nah, yang tas 2 rendah ya rendah semua itu loh. Hampir sama itu. Yang tas 3 juga hampir sama, semuanya hampir sama hasilnya. Ya, gitu. Jadi 5 apa namanya? Sorry. Ini bukan yang kuesioner yang ini ya. Oh ya, sorry, sorry, beda. Ini anu apa namanya? Kondisi ya, kondisi ya. Eh ya, 5 cara ya. Kalau ini caranya sih, caranya ya, cara ngetesnya ya, kondisinya.
gitu. 5-5-nya ngasih hasil yang sama. Yang apa namanya? Yang 5 macam kuesioner tuh yang ini. Nah, ini 5 macam kuesioner, ada yang namanya SUS, Quiz, CSUK, Word sama Studies. Nah, ini secara grafik juga hampir sama ya. Gitu, hampir sama hasilnya. Ya, 5 tuh ini ada di atas ini ya. 5 ini. Ya, 5 kuesioner ini. Kalau yang 6 sama 7 ini beda, ini bukan kuesioner ya. Nah, 5 ini itu kalau kalian mau pakai, pilih aja salah satu di antara 5-5-nya ini. Ya, hasilnya hampir sama ya. Gitu. Isinya kayak apa sih? Nah, isinya ini yang pertama namanya SUS ya, System Usability Skills. Itu isinya 10 pertanyaan ya. Kemudian dijawab di sini. Nanti kalau udah dihitung skornya ya. Skornya maksimal harusnya berapa ini? Ini 55 ya. Total 22. Oh, apa namanya? Sebentar, saya agak lupa. Ini nanti mungkin bisa lihat ini ya di dokumentasinya ya. Harusnya sih skornya maksimal 50 kan. Ini 5 kali 10 ya. Mestinya sih maksimal 50, tapi kok ini jadi 55. Dua setengahnya nih saya lupa ya apaan. Ya, gitu. Kalau mau lihat bisa lihat di dokumentasinya ya. Sistem usability skills, ketikin aja di Google, nanti ada websitenya gitu. Terus kalau mau pakai, biasanya kan nanti mereka juga menyediakan berbagai macam bahasa ya. Ada yang versi bahasa Indonesia itu juga sudah disediakan ya. Gitu. Jadi kita tinggal pakai aja. Terus ini ada juga CS Yuki ya. Ya sebenarnya hampir sama kayak SUS, cuman pertanyaannya lebih banyak ya. Tadi kan 10, ini 19 ya, 19. Ada lagi QUIS ya, kuis ya. Ini juga hampir sama, cuman lebih banyak ya, 27 pertanyaan dibagi ada beberapa kategori dan ininya scalingnya bukan pakai pakai Likert scale. Kalau tadi kan Likert scale ya. Eh, Sangat setuju ya, ini SDS teman, yang kiri sama kanannya selalu sama ya, setuju dan tidak setuju intinya gitu ya. Tapi kalau yang ini kan beda-beda nih ya, setiap pertanyaan beda-beda parameternya, kiri kanannya beda-beda ya. Gitu, ini kuis namanya, 27 pertanyaan. Kemudian ada lagi yang USE itu 30 pertanyaan ya, ini juga hampir sama, ini pakai skala Likert, setuju dan tidak setuju, cuman tempatnya nggak cukup, jadi yang ditampilkan hanya pernyataannya aja untuk masing-masing kategori ya. Gitu. Kemudian, nah ada lagi ini namanya product reaction card. Ya, ini bukan kuesioner, kalau yang ini bentuknya agak sedikit beda. Ini bentuknya kayak kartu ya. Jadi nanti kartu ada 118 kartu ya. 118 nanti responden suruh ngambil kartu-kartu yang menggambarkan sistem ya. Setiap kartu itu isinya satu pertanyaan ya, satu pernyataan, satu kata ya. Kayak gini misalnya. Misalnya kalian lihat ada kartu tulisannya kompleks misalnya gitu, kompleks ini ya. Nah, kalau misalnya menurut kalian sistemnya kompleks, ya ini kartunya ini diambil ya. Tulisan kompleks ini diambil. Terus misalnya menurut kalian mana ya, user friendly ada nggak sih? Ya, misalnya menurut kalian antar mukanya friendly gitu ya. Ya kalian ambil aja ini kartunya, diambil, diambil, diambil. Nanti tinggal disimpulkan kartu-kartu yang diambil apa aja sih isinya gitu. Gitu caranya. Itu product reaction card, ini bukan kuesioner kalau yang ini ya. Terus ada lagi Wami. Ah, ini Wami. Kalau Wami ini dia berupa tools ya. Tools, ada website namanya Wami gitu. Jadi kalian nggak perlu ngetes ya, tidak perlu membuat kuesioner karena udah diteskan sama mereka dan sudah ada hasilnya. Tapi kayaknya bayar ya. Saya juga belum pernah pakai. Gitu. Namanya Wami. Ini kayaknya berbayar. Gitu. Iya. Ini isi pertanyaannya kayak gini yang dia pakai ya. Gitu. Ya, intinya tuh kalau misalnya kalian susah nyari responden ya, susah pakai jasa ini, nanti mereka yang akan nyarikan responden gitu loh. Terus nanti kita langsung dapat hasilnya ya. Gitu. Itu Wami ya. Kemudian sudah habis. Ya ini yang bagian pertama ya. Self report matrix ya, matrix yang terakhir.
Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke ini bagian yang kedua. Tidak ada. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, matriksnya sebenarnya cuma sampai itu tadi ya, self report ya. Berikutnya adalah kalau misalnya kita ngetes ada banyak matriks ya. Kita punya banyak matriks ya. Ada kita pakai performance matrix, pakai self report, pakai issue base, kita pakai semuanya. Nah, terus apa namanya? Kalau kita punya banyak matriks, terus caranya mengambil kesimpulan gimana? Kan harus kita gabungin kan? Harus kita gabungin semuanya. Terus entah gimana cara gabunginnya. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang ya. Combine and comparative matrix. Jadi menggabungkan dan mengcompare matrix gitu ya. Jadi ya itu data matrix itu kan macam-macam ya. Ada angka, ada rating, ada ya macam-macam lah. Terus caranya ngombinasiin gimana? Gitu. Nah, ini. Jadi kita bisa gabungin ya semua angka ya yang kita punya ya entah dari matriks apapun jadi satu nilai aja ya, single score ya, single usability score. Nah, gabungin jadi satu angka itu bisa macam-macam caranya ya. Bisa eh, berdasarkan goal-nya atau targetnya, bisa pakai persentase, bisa juga pakai z-score, terserah mau yang mana ya. Kita bahas satu-satu ya. Kalau pakai target dulu. Target itu ya kita tentukan. Misalnya kita punya 3 matriks ya. Ada waktu, ada tingkat kesuksesan, sama ada rating. Ya, ada 3. Jadi kita tinggal tentuin target aja. Jadi kalau apa namanya, dia akan dihitung satu ya akan bernilai true ketika waktunya itu di bawah sekian detik, kemudian tingkat kesuksesan maksimal berapa persen dan ratingnya minimal berapa, misalnya kayak gitu. Ya. Maka kita hitung nilainya satu misalnya. Ya, jadi cuma ada satu angka gitu loh, satu gitu. Tapi kalau nggak memenuhi itu nilainya nol, ya udah, gitu. Jadi single value. Contohnya kayak gini misalnya, ada dua nilai ya, task completion sama task time. Nah, ini targetnya. Task completion-nya minimal 80%, task time-nya 70. Ya, dia hanya akan bernilai satu ketika completion-nya minimal 80 ya. Kita cek untuk yang partisipan satu. Completion-nya dia 85. Nah, minimal kan 80, berarti nggak masalah. Kemudian task time-nya dia 68. Maksimal kan 70 ya. Ini kan harus kurang dari 70, berarti maksimal 70. Dia 68. Berarti dia skornya 1. Ya. Nah, ini yang akan kita pakai. Ya. Jadi partisipan satu skornya 1. Ya, ini. Skor gabungannya tuh ini. Gitu loh. Ini hasil gabungan dari semua matriks yang ada. Kemudian partisipan 2 skornya berapa? Nah, kita lihat task completion-nya 70. Nah, ini kan minimal 80. Nah, ini sudah nggak memenuhi, berarti dia gagal. Langsung tulis 0. Ya. Nah, dia nggak memenuhi ini kok syarat ini. Ya. Terus partisipan ketiga, ya completion-nya 80. Nah, ini kan minimal 80, berarti oke ya. Masih dalam batas. Ya, masih boleh. Tapi task time-nya 79, padahal maksimal 70. Nah, ini dia gagal. 0. Gitu. Ya. Kayak gitu, dan terus dijumlahin ketemulah hasilnya ya, partisipan satu nilainya 1, terus yang satu lagi berapa? 6 sama 7 ya, itu yang nilainya 1, terus tinggal di rata-rata aja ketemu hasilnya ya, 38%. Ini skor akhirnya, berarti hasil pengujian dari 8 orang partisipan ya, sistem kita tuh nilainya hanya 38%. Nah, ini 38%, berarti agak jelek ya. Agak jelek secara performa. Ini kan performa kebetulan ya, dua-duanya performa ya. Ya ini skor usability-nya tuh ini gitu loh, 38% nilai usability-nya, ya berarti jelek ya, ya cenderung jelek gitu. Oke, kemudian ini anu ya, berikutnya persentase ya, persentase. Kalau persentase itu semua matriks harus dikonvert ke dalam bentuk persen ya, ke dalam bentuk persen. Misalnya ini ada 3 ya, ada waktu, ada task completion, sama ada rating ya, ada 3 nilai. Nah, tiga-tiganya ini harus dibikin dalam bentuk persen, terus kemudian di rata-rata gitu. Kalau di rata-rata langsung ya nggak bisa ya, uang skalanya beda-beda gitu kan. Nah, harus dikonvert yang paling gampang ke dalam bentuk persen. Nah, cuman caranya convert gimana ke dalam bentuk persen? Kalau yang waktu ini loh yang jadi masalah ya, waktu ini kan bingung ya, 65 detik itu berapa persen kan bingung ya. Kalau yang task completion ini gampang ya, 7 ya, 7. Terus kita lihat tasknya 15 ya, berarti tinggal
7 bagi 15. Nah, ini ketemu 0,466 sekian ya, 0,47 lah, 47%. Ya. Yang rating juga sama, rating ini kan maksimal 4. Misalnya ini 2,4 ya tinggal 2,4 bagi 4 gitu. Ketemu 60%, ya kan? Selesai. Tapi yang time per task gimana caranya ya ke dalam bentuk persen ya apakah 65 dibagi berapa? Nggak tahu kan? Nah, itu. Nah, ini ada rumusnya sendiri. Jadi kalau untuk waktu itu kita harus mencari nilai maksimal dan nilai minimal. Nah, ini ada nilai maksimalnya adalah 70, nilai minimalnya 25. Ya. Itu harus kita cari nilai maksimal sama minimalnya karena kita setiap kasus beda-beda. Ya, nanti mungkin ada di pengujian yang lain nilai maksimalnya 90. Ya, ada di data uji yang lain nilai maksimalnya 65 gitu misalnya. Ya, kan beda-beda. Nah, kalau sudah rumusnya gimana? Rumusnya adalah apa namanya 70 ya nilai maksimal nilai maksimal dikurangi nilai yang mau dihitung ya yaitu 65 jadi 70 dikurang 65 ya ini dikurung ya dibagi dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal ya yaitu 70 dikurang 25 ya ini hasilnya ketemu ya 0,111 artinya 11% ya gitu ini rumusnya nilai maksimal dikurangi nilai yang mau dihitung dibagi nilai maksimal dikurang nilai minimal ya. Nah, ini ada hitungannya ya. Ketemu 11% ya. Gitu. Jadi kalau data yang di atas tadi di-convert hasilnya seperti ini ke dalam bentuk persen. Yang waktu ini jadi seperti ini, yang task completion jadi seperti ini, yang rating jadi seperti ini. Nah, kalau bentuknya tiga-tiganya udah dalam bentuk persen kan tinggal di rata-rata kan bisa ya. Ini hasilnya. Tambah ini bagi 3 ketemu 39 ya. Gitu. Terus tinggal ke bawah di rata-rata juga keluar hasil akhirnya ya. Gitu. Kemudian, ini kalau mau di ngitung confidence interval ya bisa ya dari data tadi ke sini ya buat tambahan ya gitu. Kemudian kalau mau pakai bobot juga bisa. Kalau ini kan tadi kan tiga-tiganya kan dibagi rata ya. Tambah ini bagi 3. Nah kalau sekarang saya misalnya menurut saya itu di antara 3 komponen ini yang rating ini paling tinggi sebenarnya lebih berpengaruh dibandingkan 2 komponen yang lain. Jadi ini mau saya kasih bobotnya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini bobotnya misalnya 2 gitu ya. Bisa aja, ya tinggal ditambahin aja. Nah, ini. Jadi yang waktu itu bobotnya 1, yang task completion juga 1, yang rating 2. Ya, jadi nanti rumusnya adalah yang ini ya, waktunya persenannya ini dikalikan dengan bobot ditambah dengan ini kali bobot tambah ini kali bobot terus dibagi jumlah total bobotnya yaitu 4 ya. Gitu ketemu angka ini 51% ya. Itu rumusnya ya. Itu untuk yang waktu ya. Contoh yang lain ya ini page visit. Nah, ini gimana lagi nih? Kalau yang lain kan gampang nih, task completion jelas ya. Tadi kan sudah kita itu satisfaction sama ya, ini rating biasa ya. Tinggal nilainya dibagi nilai maksimal. Ini juga sama nilainya ini tinggal dibagi nilai maksimal. Nah, sekarang yang page visit. Ya, page visit itu kalau kita lihat dia bisa jadi 63%. Kok bisa 32 jadi 63 ini cara ngitungnya gimana? Nah, ini yang harus kita hitung. Jadi kalau page visit itu kita harus tentukan jumlah page minimalnya berapa, ya. Kan nggak mungkin minimalnya 0 ya. Page visit nggak mungkin 0 ya. Masa kalian bisa nyelesain task dengan mengunjungi 0 halaman ya minimal 1 halaman lah. Ya. Misalnya login ya sudah 1 halaman login itu doang. Kita mencet login selesai gitu. Ya, minimal pasti ada 1 halaman ya. Nah, kebetulan di sini minimal halaman totalnya ada 20. Nah, partisipan 1 dia 32 halaman. Caranya itu gimana? Gampang, tinggal jumlah minimal dibagi dengan jumlah yang didapatkan di partisipan ya. Jadi berarti yang ini 20 bagi 32 ya. Jadi rumusnya 20 bagi 32 ketemu nih 0,625 atau 63% ya ini. Terus yang berikutnya nomor 2 ini ya 20 bagi 41 ya 20 bagi 41 ketemu 0,487 atau 49% ya. Nah itu gampang ini rumusnya ya. Tinggal jumlah minimalnya dibagi dengan angka yang di sini. Ya. Nah, ketemu persenannya terus ya tinggal di rata-rata aja. Selesai. Gitu. Ini ya caranya. Ini ada penjelasannya di sini. Ya.
Terus apalagi jumlah error. Nah, kalau jumlah error ini juga ngitungnya gimana? Nah, jumlah error kan nggak terbatas ya. Ada mungkin orang nanti errornya kalau kita ngetes ada yang errornya sampai 7, ada yang sampai 10, ada yang sampai 100 kan bisa aja. Ya. Terus caranya ngitung gimana? Ini gampang juga. Tinggal kita nyari nilai yang paling tinggi berapa ya di antara semua ini. Kalau error kan minimalnya pasti 0 ya. Sudah pasti 0. Nah, tinggal kita cari maksimalnya berapa. Ya. Misalnya maksimal tertinggi ternyata 5, ya sudah tinggal nilai errornya ini dibagi dengan ini ya nilai maksimal. Nah, misalnya ini mau hitung yang ini ya, ini 2 ya. Nilai maksimalnya 5 ya, tinggal 2 bagi 5. Ketemulah 0,440%. Tapi jangan senang dulu ya. Nggak berhenti sampai di sini. Nah, ini kan hasilnya 60% ya. Error ini kan hasilnya di sini jadi akurasi 60%. Nah, tadi kan ketemu 40%, ya kan? Nah, nanti jangan lupa dikurangi ya, 100 dikurangi 40%, ketemulah 60. Nah, itu yang kita pakai. Jadi di sini tuh kita ngitung yang sebelah kanannya ini loh. Nanti jangan lupa dikurangi dengan 100 dikurangi angka itu gitu. Jadi kalau misalnya ini yang berikutnya ini 4 ya, berarti kan ngitungnya kan 4 bagi 5 alias 80% ya, ketemu 80%. Ya berarti 100 kurang 80 gitu, hasilnya 20%. Nah ini gitu. Jadi 1 dikurangi jumlah error dibagi nilai maksimal error. Itu rumusnya ya, ada di bawah kayaknya. Nah, ini 1 dikurangi. Nah, ini jangan lupa. 1 ini 100% maksudnya. Ya, dikurangi jumlah error dibagi jumlah error maksimal. Ya. Oke, kemudian ini sudah. Oh, ini kalau ada data yang mencolok atau outlier ya. Buat menentukan outlier maksudnya ya. Jadi kalau misalnya ada data yang jomplang, misalnya orang partisipan satu skornya rata-rata 20 detik, partisipan 2 25 detik, partisipan 3 15, itu hampir sama ya. Tahu-tahu ada partisipan kelima skornya 100 detik, nah itu kan jauh banget ya. Nah itu kita harus memutuskan mau dibuang apa enggak datanya gitu, karena ini outlier nih. Ya kayaknya sih outlier. Ya. Untuk mengetahui dia outlier apa bukan, silahkan hitung ini mean ya, minnya sama standar deviasinya ya. Kalau datanya itu skornya 2 atau 3 kali lah, 3 kali standar deviasi berarti dia outlier ya. Standar deviasi itu range-nya itu loh, range range datanya ya, range data gitu, jangkauan datanya gitu loh. Jadi kalau kalau masih di bawah 3 kali standar deviasi masih normal, tapi kalau sudah di atasnya berarti itu outlier gitu loh, dibuang aja gitu. Kemudian nah ada lagi tadi kan kita ngubah ke persentase ya. Nah kalau yang ini kita ngubah ke Z-score. Z-score tuh sebenarnya ya hampir mirip sih. Cuman Z-score tuh yang dipakai adalah nilai rata-rata ya. Nilai rata-ratanya tuh akan jadi 0 ya. Gitu. Kita lihat contohnya langsung aja, mungkin lebih mudah. Nah, ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi misalnya time per task itu 65 ya, dikonvert ke Z-score kan jadi 0,98. Tapi waktu itu kan makin gede makin jelek ya. Jadi harus dibalik jadi minus ya. Jadi hasilnya dikalikan minus. Terus kemudian task completion itu kan 7 ini ya, dari 15. Ya, sebenarnya 15 ini nggak ngefek sih. Ini nggak ngefek. Jadi yang kita lihat 7-nya doang. Nah, 7 ini dikonvert ke Z-score jadi minus 0,91 ya. Terus yang rating 2,4 dikonvert jadi minus 0,46. Ini maksudnya apa sih? Nah, jadi kalau ada nilai-nilai yang minus, itu artinya nilai dia tuh di bawah rata-rata. Ya. Jadi partisipan satu ini tiga-tiganya minus ya. Berarti dia tuh di bawah rata-rata ya, performa dia. Yang di atas rata-rata tuh yang ini misalnya partisipan 9. Ya, 9 ini performanya bagus karena nilainya positif semua. Ya, gitu. Itu Z-score. Kalau kita lihat kalau ini semua nilai Z-nya di rata-rata ya, time time on task-nya di rata-rata, terus task completion di rata-rata, rating di rata-rata semuanya 0 ya. Nah, ini 0. Jadi emang Z-score tuh acuannya adalah rata-ratanya dijadikan 0 ya. Ini jadikan 0 supaya membacanya lebih gampang aja ya. Gitu.
distandarkan. Tujuannya apa sih? Ya, kalau misalnya kita punya dua, katakanlah ada dua orang nih ngetes ya, ngetes kemudian tapi metriknya berbeda. Jadi apa namanya? Orang yang pertama tuh ngetes ratingnya tuh 0 sampai 4 seperti ini ya. Sementara orang yang kedua tuh ratingnya tuh 0 sampai 10. Nah kan jadi datanya kan beda ya. Beda jauh gitu loh. Yang satu 0 sampai 4, yang satu 0 sampai 10. Standarnya tuh beda. Nah, itu nggak masalah karena datanya dinormalkan ya. Jadi dibikin skala yang sama ya. Antara paling Z-score-nya cuma sekitar -2 sampai 2 antara itu skornya ya. Jadi dibikin standarnya sama. Nah, jadi kita bisa compare nah kayak gini misalnya. Jadi ini peneliti yang pertama warnanya biru, ini peneliti yang kedua warnanya merah itu ya. Dia pakai standar yang berbeda. Range-nya beda, skornya beda, metriknya beda, tapi tetap bisa di-compare, bisa dibandingkan grafiknya. Ya. Karena di-convert ke Z-score ya. Nah, jadi kalau menurut grafik ini misalnya yang ini yang eh, apa namanya? Peneliti yang kedua ini lebih bagus karena skornya lebih tinggi ya. Di atas rata-rata kan dia. Nilainya positif kan lebih tinggi. Ya, tapi kalau nilainya yang lebih rendah berarti dia lebih jelek. Gitu. Ini secara grafik seperti ini. Itu tujuannya Z-score ya. Ya sebenarnya hampir sama kayak yang persentase, cuman Z-score tuh dia bisa fleksibel menyesuaikan ini ya, menyesuaikan kondisi. Kita nggak usah ngapalin rumus-rumus. Kalau tadi kan yang persentase kan kita harus ngapalin rumus. Kalau page visit rumusnya apa, kalau error rumusnya apa, kalau time on task rumusnya apa, rumusnya ada sendiri-sendiri kan gitu. Pusing kan. Tapi kalau yang Z-score ini nggak pakai rumus-rumusan, langsung pakai ini aja, rumus Excel ini, ya standar dash ini, ya nggak ada rumus khususnya ya, cuman sama semuanya standar dash, standar dash, standar dash itu terus udah ke convert sendiri, ya lebih mudah gitu. Cuman orang jarang pakai karena mungkin nggak tahu cara bacanya datanya gitu ya. Nah kan kalian sekarang tahu nih, mungkin kalian sekarang bisa pakai ini Z-score, ya gitu. Kemudian mana sih tadi ini udah kalau yang SUM ini apa namanya single usability matrix ya. Ini saya terus terang kurang tahu ya, ini pakai ada webnya ini ya, ada webnya terus kita masukin apa data kita ke sini terus sama mereka diolah gitu ya. Nah olahnya saya kurang tahu terus terang kayak gimana caranya, pokoknya langsung kita dapat hasilnya ya, dapat hasilnya ini misalnya datanya kita kayak gini hasilnya ya. Ini hasilnya kita seperti ini ya. Dimasukin ke tempat mereka langsung ketemu kayak gini ya. Ada skala skornya gitu. Ya berarti yang makin kanan ini makin bagus. Terus ini confidence intervalnya gitu ya. Cuman saya nggak tahu nih kok bisa dapat kayak gini. Terus caranya gimana gitu. Ya, ya karena udah ada ini pakai dimasukin ke website ya. Gitu. Kayaknya sih cuma ngitung kayak di rata-rata aja sih kayaknya. Kayak misalnya mana nih? Oh, ini beda deh. Ini sama ini ternyata beda ya. Maksudnya saya cocokin nggak bisa ya sudah. Intinya gitu, pakai tools keluar hasilnya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ini tas-tas yang jelek itu yang ini, menu yang reconcile account, manage cash flow ini agak kurang bagus ya. Intinya gitu. Lalu nah kalau kita sudah dapat data kan tentunya kita mau sajikan ya. Nah, kalau apa dari saya sih biasanya pakai bar chart sudah cukup ya, seperti ini ya, bar chart atau line chart ya. Ini sudah cukup. Jadi misalnya tas satu skornya berapa ya, 55%, yang tas 2 63% dan seterusnya. Ya udah gini aja, ya pakai bar chart. Bisa untuk semua kasus kayaknya ya. Selama ini kayaknya cukup pakai ini ya, nggak usah yang pakai aneh-aneh. Kalau di buku ada tambahannya ya, ada yang pakai radar. Nah, ini kayak gini. Cuma kalau secara personal saya kurang suka ya. Ini kalau makin banyak metriknya ini makin susah lihatnya. Kalau misalnya ini kan 5 nih, 5 aja udah susah kan. Kalau saya tanya nih,
usefulness sama akurasi tinggi mana skornya. Nah, kan bingung ya, karena nggak sebelahan gitu. Kalau sebelahan aja mungkin udah agak susah kok ini. Kayak yang usefulness sama task compression nih. Nah ini miringnya nih ya masih lumayan kelihatan ya. Lebih tinggi yang task completion itu kan. Ya kalau bedanya cuma dikit, nah kan susah lihatnya. Ini sebelahan, padahal yang nggak sebelahan gimana itu, tambah susah kan. Apalagi kalau ini metriknya lebih banyak, ada 10 gitu misalnya, wah pusing lihatnya. Jadi malah nggak berguna gitu. Ya, karena ini di buku ada ya, ya udah dimasukin juga, nunjukin bahwa pakai ini juga bisa gitu. Ada lagi yang bentuknya kayak bola-bola. Nah ini Harvey Balls. Nah, ini sebenarnya juga kurang umum sih. Saya juga kurang tahu nih bikinnya pakai apa gitu. Ya, oh, di MS Word ada nggak? Kayaknya nggak ada ya fitur untuk menyajikan data. Adanya pie chart, tapi pie chart kan satu data keseluruhan. Nah ini kan tiap komponen kan ditampilkan seperti ini. Intinya semakin penuh warnanya itu semakin bagus ya. Ini completion ini hampir penuh ya berarti lumayan. Satisfaction ini penuh berarti bagus. Ini bagus, ini bagus. Yang putih-putih ini jelek gitu ya. Ini putih-putih ini jelek gitu. Kayaknya sih ini sudah dibikinin sama yang tadi ya, SUM tadi ya, yang tools tadi. Nah, cuma karena saya belum pernah pakai juga ya, yang SUM ini, jadi nggak tahu di dalamnya seperti apa ya. Oke, lalu, nah kadang-kadang mungkin anu ya, kita juga kesulitan eh, apa namanya, bandingin ke goals-nya ya, atau benchmark itu kan kita juga kadang-kadang bingung ya. Misalnya kayak tentukan waktu untuk login ya, login maksimal berapa detik kan bingung juga kan. 10 detik cukup nggak? 20 detik cukup nggak? Kan nggak tahu kan gitu. Harus berapa detik. Nah, kalau kalian bingung ya, misalnya itu aplikasi bikinan kalian sendiri, berarti kan kalian kan expert di situ ya, karena kalian ngerti dalamnya. Ya. Kalian cobain sendiri ya, kalian cobain terus kalian butuh waktu berapa detik sih untuk pakai itu, untuk login gitu misalnya. Oh, ternyata kalian butuh waktu 10 detik. Nah, berarti kalian bisa set toleransinya adalah waktu kalian dikalikan dengan 2. Berarti benchmarknya adalah 20 detik. Nah, kayak gitu misalnya. Ya, seperti itu. Ya, itu comparison to expert. Ya, comparison. Oh, ini belum yang expert, ini yang ke goals ya. Kalau goals itu kalian sudah tahu skornya berapa benchmarknya. Ya, jadi kalau kalian misalnya sudah tentukan waktu untuk login maksimal 15 detik, yaitu nggak ada masalah. Tapi kalau kalian nggak tahu harus berapa detik, nah ini kalian bisa compare ke expert. Expert tuh ya, kalau ke kalian yang bikin, berarti kalian tuh expertnya gitu. Tinggal eh, waktu kalian itu berapa detik, misalnya butuhnya 10 detik, ya tadi terus dikalikan dengan 2 misalnya. Jadi toleransinya 20 detik. Misalnya begitu. Ya, itu untuk menentukan benchmark. Ya, gitu. Untuk menentukan lolos apa enggak sih, gitu. Ya. Ini hasilnya. Oh, sudah habis. Oke, itu mungkin untuk materi hari ini ya, Combine and Comparative Matrix. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oh iya, untuk kuisnya saya extend sampai ya minggu ini ya. Minggu ini masih bisa dikerjakan yang kuis minggu lalu karena saya lupa ngupload materi. Dan kebetulan saya tuh kemarin seminggu tuh lumayan hektik ya, pergi-pergi terus. Terus pas weekend saya malah tepar ya. Tepar karena mungkin kecapean ya. Jadi nggak sempat memegang laptop ya. Padahal filenya kan di laptop semua ya. Gitu. Ya jadi eh, saya extend aja lah gitu. Minggu ini masih bisa dikerjakan ya. Sama saya tambahin attempt-nya bisa 1 kali lagi ya. Barangkali minggu lalu ada yang udah nyoba 3 kali gitu kan. Padahal materinya belum diupload. Nah ini saya tambahin masih bisa coba sekali lagi ya. Itu untuk kuisnya. Nah kemudian ini ada seperti apa kontrak di RPS kan ada tugas akhir ya, tugas final ya. Jadi tugas finalnya kalian saya minta untuk menguji ya, membuat tas ya, membuat tas dan mencari responden ya, intinya yang ngetes sih intinya, nguji gitu loh, ke anu apa namanya, ke dalam sebuah itu marketplace ya, situs marketplace. Tasnya diseragamin aja intinya, kalian
bikin goalnya ya, goalnya adalah beli sebuah produk ya, di marketplace, itu goalnya. Nah, kalian bisa tentukan ya detailnya, misalnya produknya iPhone, produknya sabun atau apa itu terserah ya, makanan bebas ya, produknya apapun boleh. Intinya tapi harus di marketplace ya. Mulai dari apa namanya nyari barangnya sampai ke check out ya, itu satu tas ya, satu tas doang ya, satu tas doang gitu. Jadi perintah tasnya ya memang kalian bisa bikin sendiri ya, misalnya beli handphone iPhone 13 ya, yang ukuran memorinya 128 GB ya, warnanya biru ya, dikirim ke rumah masing-masing nah, misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Ya detailnya kalian bisa bikin sendiri. Ya, terus kalian silakan ujikan ke 5 orang aja ya. Cari 5 orang di sekitar kalian. 5 orang kayaknya gampang lah ya. Nyari 5 orang harusnya nggak susah ya. Gitu ke 5 orang. Nah, ketika nguji ke 5 orang itu, ya satu-satu mestinya ngujinya ya nggak 5 orang terus barengan ya. Nah, ketika nguji ke masing-masing orang, itu kalian bebas tentukan matriksnya mau pakai apa boleh ya sembarang. Boleh pakai performance matrix, ya boleh pakai issue based matrix, boleh pakai self report atau behavior matrix, atau boleh kombinasi. Misalnya ada yang mau pakai performance matrix campur sama self report matrix, misalnya gitu. Terserah ya. Itu saya bebaskan, tapi intinya semakin detail semakin bagus ya. Yang pakai 1 matrix sama yang pakai 5 matrix ya tentunya beda ya. Selama eh, apa penyajiannya betul gitu. Jangan nanti terus kalian pakai semua matrix tapi nggak ngerti tujuannya ngapain, asal campur-campur aja gitu. Nah, itu kan kelihatan dari itunya ya, pembahasannya ya. Gitu. Jadi intinya itu kalian saya minta untuk menguji ya sebuah marketplace ya. Marketplace-nya bebas ya. Boleh Tokopedia, boleh Shopee, boleh Blibli, Lazada, terserah mau pakai yang manapun. Terus platformnya juga bebas, mau yang versi web boleh, mau yang versi HP boleh, ya tablet boleh. Ya, tapi yang jelas ditulis ya. Kalian ngetesnya pakai apa gitu. Ya, yang versi apa gitu. Dan kalau bisa seragam. Kalau misalnya orang yang pertama pakainya website, ya orang yang berikutnya responden yang lain juga harus website semua. Jangan yang satu pakai HP, satu pakai website itu. Nah itu nggak bisa di-compare kalau kayak gitu, ya. Itu, itu terus apa lagi ya? Nah nanti pokoknya intinya kalian simpulkan marketplace ini dari pengujian ke 5. Sebenarnya lebih dari 5 juga nggak apa-apa ya. 5 itu minimal ya. Kalau kalian bisa nyari lebih banyak juga oke ya. Nah, setelah kalian menguji ke semuanya itu, menurut kalian hasilnya gimana marketplace-nya? Bagus apa enggak sih? Intinya hanya itu aja. Ya. Kalian kesimpulannya itu, marketplace-nya itu bagus apa enggak sih? Gitu. Kalau bagus kenapa? Kalau enggak kenapa? Datanya mana? Nah, gitu. Intinya gitu. Nanti detailnya saya tulis di LMS ya. Tenang aja. Sama untuk pengumpulannya juga sekalian di sana. Ya. Kan nanti harus dibikin ke format laporan. Ya. Nah, ngumpulnya nanti waktu UAS ya. Jadi waktunya masih ada 2 minggu. Ya, mestinya enggak terlalu berat ya. Ini tugasnya individu. Ya, individu nyari 5 orang aja, tasnya satu aja. Kalau waktu kemarin masih luring itu tugasnya kelompok, tapi tasnya banyak ya, ada yang sampai 10, ada yang sampai berapa, dan respondennya juga banyak, 30 orang ya, karena emang mau ngetes beneran gitu loh. Kalau sekarang kan karena online kan susah ya, jadi saya nggak mau kejam-kejam gitu ya, 5 orang aja lah, itu tasnya satu aja, harusnya nggak berat ya untuk dikerjakan sendirian. Gitu. Laporannya juga nggak usah yang terlalu strict ya. Template-nya bisa pakai template laporan praktikum biasanya itu ya. Kontennya saya nggak pakai format khusus ya karena cuma langsung ke itunya aja, pengujiannya aja dan yang penting kalian jabarkan apa yang kalian lakukan intinya gitu aja. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai di sini? Pak, memastikan aja. Berarti ini kita semua sama satu task untuk yang check out tadi kan, Pak? Check out betul. Tapi Oke. marketplace-nya bebas, kalian boleh pilih sendiri. Jadi satu Oke. anak dengan yang lain bisa beda ya. Ada yang pilih Tokopedia silakan, ada yang mau pilih Shopee silakan, ada yang pilih Blibli boleh, Lazada boleh. Terus mestinya barang yang dibeli juga pastinya beda-beda lah ya. Nggak mungkin ada yang sama. Jadi kalau ada yang sama tuh aneh ya. Misalnya ada sama-sama pakai Tokopedia, terus barangnya sama-sama misalnya iPhone 13 ukurannya sekian, warnanya sekian sampai detail sama harusnya nggak mungkin ya. Mestinya beda-beda. Jadi makanya kalau bisa kalian barangnya kalian cari aja yang kira-kira nggak mungkin teman kalian pikirkan gitu. Kan di marketplace barangnya banyak ya, macam-macam gitu. Pilih aja barang yang
yang anti mainstream biar nggak ada yang kembar ya gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah Pak. Oh ya mau itu Pak, ingetin aja. Materi yang hari ini jangan lupa diupload. Oh ya siap. Ya sambil Makasih saya Pak. upload sekarang aja deh. Nanti kalau udah lewat Oke. lupa saya. Karena kalau Oke Pak. biasanya tuh saya hanya ingat ketika di chat dan saya lagi di depan laptop. Itu langsung saya upload. Pak materinya, oh ya siap. Tapi kalau di chatnya itu nggak pas di depan laptop, itu yang kacau ya. Misalnya lagi di luar gitu ya. Sampai rumah ya lupa lagi. Karena masalahnya itu Oke Pak. apa? Chatnya itu ya sejak online ini tuh HP tuh notifikasinya banyak banget masalahnya ya. Email itu setiap hari ada puluhan ya. Itu baru yang dari mahasiswa ya, ada yang konsul lah, ada yang nanya ini, nanya itu gitu kan. Belum yang dari ini, karena sekarang kan apa-apa serba online ya. Jadi ya kayak di kampus dosen-dosen rapat, terus sharing apa kan semuanya di situ semua ya. Entah lewat apa aplikasi chatting, terus apa namanya aplikasi email gitu ya. Jadi numpuk-numpuk semua, pusing saya sampai lihatnya. Makanya kalau ada yang nanya mungkin sering saya nggak jawab tuh karena udah ketimpa sama yang lain gitu. Udah tenggelam gitu ya. Gitu ceritanya. Kadang yang kasihan sama yang konsul itu nanya apa gitu, nah saya nggak kebaca karena udah ketimpa ya. Udah lewat sehari itu udah tenggelam, nggak tahu kemana. Gitulah. Ya ini gara-gara sejak online ini apa-apa serba ini ya, digital ya. Oke. Ada lagi mungkin sambil saya ngupload, ada yang mau ditanyakan dulu. Materinya ada 2 file ya. Ini materi 1 sudah, yang materi 1. Terus materi yang 2 ada lagi yang mau ditanyain? Cukup Pak. Oke, materinya sudah saya upload dua-duanya ya. Nggak ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ya mungkin kelasnya sampai di sini aja ya. Minggu depan tuh apa ya materinya ya? Pokoknya sudah habis ya seingat saya ya. Nah, nanti coba saya lihat dulu di RPS-nya. Ya. Setahu saya sih yang ini yang terakhir. Ya. Gitu. Ya, nanti coba lihat deh minggu depan. Kalau ada yang bisa saya tambahin. Biasanya tuh kalau pertemuan terakhir tuh untuk presentasi soalnya. Ya, jadi kan kalau kadang kan ada tugas akhirnya kan ngetes gitu ya, testing ya. Terus dipresentasikan di pertemuan terakhir kan biasanya kayak gitu. Cuma kan yang ini formatnya lain ya sejak apa pandemi ini karena presentasi itu susah ya dan ya karena online kan presentasi jadi susah ya. Jadi saya hilangkan. Nanti saya tambahin apa gitu mungkin ya. Gitu. Karena kalau di RPS kayaknya seingat saya sih presentasi, tapi kan eh, nanti dikumpulkannya laporan aja gitu. Ya nanti saya umumkan aja minggu depan mau diisi apa gitu ya. Ya sudah kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan sudah pertemuan terakhir ya. Weh, bentar lagi ujian terus liburan. Tapi sayangnya itu nggak boleh cuti ya. Ya harus di rumah terus ya. Iya Pak. Mungkin semester depan ini kayaknya sudah mulai itu ya offline ya kayaknya sepertinya ya. Jadi mungkin Jangan yang Pak dari online luar aja. Jogja mungkin bisa nyicil-nyicil cari kos-kosan itu. Tapi belum ada pengumuman resmi ya. Nanti tunggu aja. Kayaknya tapi kalau di Jogja nih yang mungkin yang pada di Jogja ngerasain kali ya. Kok kayaknya udah rame banget ya. Kayaknya yang kampus-kampus negeri itu kayaknya sudah pada offline soalnya. Ya Pak, Kayaknya rame Pak, macet ya Pak, kan nggak kayak dulu kan. Dulu macet banget Pak. ya berapa ya sekitar 4 bulan 5 bulan yang lalu kayaknya masih sepi. Ini kok saya ngerasa kok rame banget tiap
malam pergi cari makan tuh kok penuh ya. Gitu. Ya, itu deh. Ya sudah, pertemuannya sampai di sini aja ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you Oke, Pak. semuanya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.